Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling, di antara nikmat yang paling besar adalah iman, Pak ya. Iman, takwa, istiqomah, Pak, penting itu. Istiqomah, Masya Allah. Istiqomah ngaji, istiqomah jamaah, istiqomah berbuat baik sama istri. Jangan lupa itu ya. Terus balik aman sama istrinya belum? Baik. Terakhir kaidah keberapa? Keempat ya. Oke, hafal. Pertama apa oke? Pernikahan dibangun di janjian yang suci. Yang kedua, wa syurul ma'ruf. Ketiga, sabar menghadapi istri. oh ya. Keempat, pernikahan dengan budi pekerti yang baik. Yang baik, Masya Allah. Nggak nulis hafal ya. Pak Masur nulis lali kok ya ibu. Ngadalna tulisan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kaidah yang kelima. Kaidah kelima itu al-qawamatu mas'uliyatun rahmatun wa adlun la tasalluton. Kepemimpinan yang dipegang oleh suami itu sebuah tanggung jawab. Berarti kan sebuah tanggung jawab, yang tanggung jawab ini diiringi dengan kasih sayang, bukan tanggung jawab yang diiringi dengan pemaksaan. Nah, jadi perlu dipahami, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam itu mengayomi, pemimpin, menjaga kepada istri. Jadi laki-laki itu pemimpin, bukan dipimpin. Paham ya? Pak Abdul Malik, mimpin apa dipimpin? Pemimpin. Lanang kok ya. Jadi lanang itu jadi pemimpin. Dia harus disegani. Dia harus disegani. Laki-laki itu harus punya wibawa yang disegani. Harus, kan? Nah, kepemimpinannya suami itu tidak boleh kepemimpinan yang diiringi dengan otoriter, nggak boleh. Tapi kepemimpinan yang diiringi dengan kasih sayang. Bedakan antara kepemimpinan yang otoriter, pokoknya harus nurut gitu ya, pokoknya harus nurut gitu ya. Dan ada bentuk kepemimpinan yang memang diiringi dengan apa? Kasih sayang. Dua paragraf ini beda jauh, Pak. Beda jauh. Kalau model wong otoriter lah, otoriter itu ya ujung-ujung otoriter itu ya pemaksaan, KDRT, terus apa mana?
misu-misu, kayak gitu kan. Jadi kan laki-laki akan pemimpin. Berarti awakmu nggak nurut sebelah, wes. Nggak nurut sebelah, itu sebelah orang di apa? Di sebelah iya, gebuk wes, disantapi dia apa? Nah itu jenis kepemimpinan yang otoriter. Tapi kalau kepemimpinan yang diiringi dengan kasih sayang, ya Anda jadi pemimpin tapi penyayang, betul loh. Penyayang. Nah, sering terjadi permasalahan rumah tangga itu, Pak. Manakala sifat suami itu otoriter. Pemimpin itu jangan difahami harus otoriter, keliru. Pemimpin itu dia bisa jadi pemimpin tapi juga bisa punya sifat kasih sayang. Gitu. Itu juga harus tidak kontradiksi antara kepemimpinan dengan kasih sayang. Itu nggak terjadi kontradiksi. Nah, itu yang harus dipahami ya. Tapi kalau dua-duanya kita otoriter juga, artinya kita kasih sayang juga gitu. Nah, saat-saat tertentu kita memang harus keras gitu loh. Oh, boleh aja, Pak. Jadi sebenarnya lakukan jadikan kepemimpinan kamu untuk berotoriter gitu ya, dalam satu keadaan tertentu, dan jadikan juga kepemimpinan kamu bentuknya kasih sayang. Masuk, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pemimpin yang otoriter terus, setiap permasalahan otoriter dalam anak otoriter, kacau Pak, rumah tangga itu kacau. Gak usah jangan lihat perusahaan, rumah tangga aja yang itu hanya yang dipimpin bojo karo anaknya masih bisa Pak ya. Nah, kalau suami otoriter mau jadi apa anaknya, mau jadi apa istrinya. Itu yang apalagi perusahaan ya, apalagi perusahaan. Pemimpin otoriter ya dibenci sama siapa? Anak buahnya kan. Itu penting yang harus kami. Nah, kenapa begitu? Karena tujuan dalam rumah tangga ini harus dipahami tempat ini. Tujuan dalam rumah tangga itu apa? Adalah mawaddah warahmah. Kalau otoriter terus jadi bangunan rumah tangga itu dibangun di atas kebencian, bagaimana bisa bahagia? Bagaimana bisa bahagia? Nggak akan bisa bahagia. Istrimu akan selalu takut. Datang kamu wis takut, mungkin cepat mati gue ya. Lagi delok awakmu dia, delok takut, dilihat dirimu lo takut. Atau itu suami yang menyeramkan gitu, kayak harimau siap menerkam gitu kan. Tapi ya model suami model ngono kan ya. Justru akan terjadi apa? Perginya kamu, tidak adanya kamu itu lebih baik bagi istri kan? Karena Anda itu menyeramkan gitu loh. Berarti kan gak dirindukan oleh sang istri. Wes, paham itu ya? Itu yang harus dipahami. Maka di sini pengaturan su'unul usra, urusan rumah tangga itu harus birahmatin wa adlin, dengan bentuk kasih sayang, merangkul. Tujuannya kan islah perbaikan, orang otoriter gitu kan, orang otoriter. Bukan otoriter. Kalau istri misal contoh disuruh sesuatu nggak mau, tetap Anda menyuruh, tapi bentuknya kasih bungkus saja, kasih sayang gitu loh Pak. Sini saya kan ini contoh, jangan bikinkan kopi lah, gimana kopi mau bojone ngomong mau Pak, ayo orang gelem toh, cukup Pak apa cungkring, nah ayo gelem apa Kak, nah kan tetap jalan Pak, jalan. Si istri tetap membikinkan kopi jenengan kan,
tapi dasarnya apa? Takut. Dengan bahasa begini, dia kopi, mau terus panggilan, ini loh, saya nggak karo aku, kan? Ya sayang lah. Tapi di duitnya baru dikirim nol gitu. Ya kayak duit lah ngono wae. Apa itu lebih matresnya atau urusan mata belakangan Pak. Saya ki kirim kopi sih urusannya. Mari kan? Bareng ngono terus dikandani. Yo dikongkon suamiku coba ojo apa mukobil iku ana taruhane duit iku. Jadi kan tetap jalan kan Pak, tapi kan dengan bentuk kasih sayang yang tujuan rumah tangga itu kan perbaikan. Bagaimana menjalin mawaddah warahmah kan gitu. Orang kok ngene tak tampar kon ora gelem kon. Ngono kok modele kok lanang model tak tampar kon. Ya bener istri salah bener kan mau dikon geweno kopi kok ora gelem. Salah betul. Salah. Tapi Anda sebagai pemimpin gimana caranya dia memperbaiki? Anda memperbaiki ini gimana caranya? Kan itu yang paling penting Mbak, gimana caranya? Itu yang paling penting. Memang dia salah. Waduh, ini kan, waduh, kok ora gelem jejeg halo. Lah ngono lho, iku gayae wong ndi. Nah ya, itu yang harus dipahami. Dan terusnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ini Ibnu Hajar Pak, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala begini dia bilang, Amaran nabiyyu ar-rijala birrifqi wal lini li'anna al-qiwamata innama takunu birrahmati la bil unfi falaisat qiwamatu tasallutan barriayatun wa subrun. Jadi Ibnu Hajar, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kaum suami untuk berlemah lembut kepada istrinya, karena kepemimpinan yang Allah bebankan kepada suami itu kepemimpinan yang seharusnya diiringi dengan kasih sayang, tidak dengan kekerasan. Bukanlah kepemimpinan yang Allah berikan kepada suami itu kepemimpinan otoriter, akan tetapi kepemimpinan yang butuh kesabaran loh. Butuh kesabaran Pak. Jadi kalau si istri gak gelem, ya butuh sabar bojone piye carane gelem ngono lho Pak. Nah piye carane gelem berarti apa? Ya piye dinasihati pelan-pelan. Hari ini gak gelem, ya insyaallah meneh dadi gelem. Ora kok ngene, gak gelem talak. Ya wedok ndi maneh sama mau nikah sama sampean. Engko oleh maneh ngono maneh talak maneh. Iku lah apa? Gonta-ganti wong wedok lah. Nah, karena kesalahan sang suami. Banyak Pak ucapan para ulama itu banyak banget. Itu kesimpulannya ya, kesimpulannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan kepemimpinan yang Allah bebankan kepada suami itu adalah menjalankan kewajiban dan bentuk menjaga kepada istri dan bentuknya menjaga kehormatan istri. Jadi itu justru kepemimpinan yang berbentuk apa? Menjaga kehormatan istri. Dan kepemimpinan ini pasti akan dituntut, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo kok enak-enak jadi pemimpin gitu. Jadi pemimpin itu risikonya ya pasti ada risiko pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak Pak Lukman iki ya enak gak enak. Enake gajine sedo luwe akeh ngono kan. Gak enak piye? Tanggung jawab. Gak enak ya, tanggung jawabnya gede. Ya kayak kopi putih-putih kayak ngene iki bagi sing kuning-kuning. Kok enak tenan sing
topine kok putih-putih karek ngongkon ae ya. Jenengan rasane enak kan soalnya koyo ngongkon ngono iku tanggung jawab gede di sisi honore di sisi Allah ya tambah gede. Semua enak ya koyo dewe-dewe ini kalau Pak anak buah. Kakek tanggung jawab tapi gajine cilik ngono lho Pak. Ya wis ngono wae. Wae cilik-cilik wae gede-gede. Jadi masing-masing ono pertanggung jawabane. Baik ya, bisa dipahami insyaallah. Syekh Sa'di mengatakan ar-rajulu suami itu qaidul baiti, pemimpin rumah tanggai. Lakin qiyadatu rahmatun wa adlun, akan tetapi kepemimpinannya harus diiringi dengan kasih sayang. Kayak Nabi itu loh Pak, jadi pemimpin nih umatnya. Ya Masya Allah, kepemimpinan yang diiringi dengan kasih sayang. Misalnya itu kayak jenengan lihat Arab Badui nguyon masjid loh Pak. Iku para sahabat pingin apa? Pingin bentak dia, gak oleh sama Nabi, ojo dibentak. Itu kan Masya Allah kan bentuknya kasih sayang. Loh ono loh Pak, sholat itu ngobrol Pak, ngobrol. Yang satu bilang, wahai Pak, wahai bersini ya rahmukallah, dipelototi Pak sama sahabat yang lain. Ketika sholat sambil yang lain menengok gitu kan. Nunggu Pak Nabi ketika selesai ya orang muring-muring Pak Nabi itu Pak. Coba berarti kan gak otoriter kan, kepemimpinan yang benar-benar diiringi dengan kasih sayang ngono loh. Jadi suami ku ngono, jadi paham jadi suami apa ya? Ojo kok ngamuk-ngamuk aja dengan dalil aku lu pemimpin kan. Iya pemimpin iya, tapi pemimpin semodel piye gitu loh. Kan pemimpin kan ngayomi Pak, ngayomi bojo. Orang kok mau bikin takut bojo. Pemimpin itu kan ngayomi menjaga. Iki malah membikin takut. Terus pemimpin model piye kok nggih takut istri ini terus gimana? Gitu ya. Jelas ya insyaallah. Baik, ada pertanyaan Pak sebentar ini? Dan yang ngantuk? Nah. Pak Khair, aman Pak? Jadi, poin kedua, tolong wahai suami, Anda ketika punya pendapat itu jangan kok terlalu istidlal. Paten pendapat itu nggak bisa diotak-atik. Pokoknya gini ya. Anda itu kayak otoriter. Jadi istri mau apa? Mau ngasih usulan wis gak iso. Ojo koyo ngono. Ku jenenge otoriter. Jadi memang keputusan di tangan suami, iya memang. Tapi jangan bentuknya wis pokoknya gak iso diotak-atik. Gak bisa ditawar lagi itu, gak ojo koyo ngono. Karena belum tentu apa yang Anda jadikan hukum itu pasti lebih baik ketimbang apa yang dipikirkan oleh istri. Lu Nabi alaihi salatu wassalam Pak, ini Nabi, sekelas Nabi loh itu. Ketika lagi muring-muring karo sahabat Nabi loh Pak. Nah sahabat dikongkon cukur rambutnya, terus dikongkon menyembelih, itu enggak dilakukan oleh para sahabat dengan asumsi para sahabat itu berharap berubah apa yang disampaikan perintahnya bisa berubah gitu. Nabi ngamuk Pak, langsung kelihatan berubah wajahnya, lalu masuk ke rumah Ummu Salamah, ke kemahnya, ke tendanya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah lah kayak ada apa ya Rasulullah? Ini sahabat itu kokon ini orang gitu. Wis tak kasih usulan Nabi. Jenengan nang cukuro terus nang nyembelih. Kabeh sahabat tak melok jenengan. Lu ngono ku Pak gelem Pak Nabi lho Pak.
Iku usulnya wong wedok. Ini sekelas nabi loh, mana sah kaya awan dewe itu dikai usulan kok ora gelem nerimo. Apa kamu itu wong wedok, aku wong lanang, kan ngono modele. Terus kenapa memang kalau wong lanang pasti bener? Enggak mesti bener kan? Maka kalau dikasih masukan istri itu pikiran trimon gitu loh, trimon. Oh kok langsung dibuang. Tapi kaya model-model sengaja iki gak kaya ngono kaya ya. Insyaallah kok. Sodo berat ngono ya. Jelas ya insyaallah. Nah. Terus pemimpin itu ketika ngasih hukuman ke istri itu nggak langsung berat Pak. Kan namanya pemimpin itu kan punya hak untuk hukum istri. Ketika dia salah kan ada hukuman Pak. Itu tetap ada aturan. Kasih hukuman yang paling ringan. Gak langsung dipukulin, gak langsung talak, itu gak kayak ngono Pak. Ada aturannya. Nah itu pemimpin yang bijaksana dalam memberikan hukuman ketika istri itu salah. Makanya ya pemimpin harus benar-benar pinter. Makanya namanya ar-rijal di sini apa artinya? Pemimpin laki-laki yang punya kedewasaan. Makanya kalau belum dewasa nggak usah nikah, walaupun umurnya wis 50. Umur 50 belum dewasa itu pelapo gitu kan? Jangan harus dewasa lah. Merompulo saya guru dewasa ya. Wis gak usah nikah. Makanya ar-rijalu qawwam itu anjuran. Wong lanang kalau nikah hendaknya punya sifat dewasa. Ojo kok sepenting ikune Oma Zaidun ngono wae, ikune berdiri ngono tok ae ojo. Anda itu bisa enggak memiliki kedewasaan dalam menghadapi masalah? Harus punya ngono. Bojone ora gelem tuh bicarane, bojone ngamuk-ngamuk iku bicarane, ora bojone ngamuk padha ngamuke. Ya wis. Kulo ngamuk ya aku ngamuk. Nah, terus piye dadi apa kalau gitu keluarga? Makanya harus punya kedewasaan. Dan kedewasaan itu seharusnya berjalan sesuai dengan apa? Jalannya umur. Nah, Indonesia umur wis tuwek-tuwek tapi dewasane gurung duwe dewasa. Harusnya kan ngono toh. Kira-kira Pak Ahmad itu dewasa mulai itu. Wis tuwa kas putih Mas ya. Wis Pak Haji ya, Pak ya. Ya Pak Umroh kan ya wis insyaallah lah. Kaidah ke-6 Pak. Tadzakurul akhirati fil khilafati zaujiyah. Eling akhirat saat terjadi perselisihan dengan istri. Dalam rumah tangga itu Pak, gak mesti akor, kadang padu. Kadang padu itu sudah itu lumrah Pak. Lumrah. Walaupun jenengan lihat takhosi menang-menang ini ya tetap ono padune gitu. Tetap ono padune tetap. Lagi menang ngono ku ya guru mesti lah, guru mesti. Kadang mau menang itu ya tambah saru gitu ya. Tambah saru gitu ya. Jadi ya guru mesti jadi. Itu pasti Pak, wong nabi aja duwe masalah kan sama istrinya kan. Pasti ada masalah. Itu sekelas nabi loh. Kalau mau contoh kalau ucapan ulama, yo pasti masalah itu pasti ada. Saat terjadi padu dengan istri Pak, ilingo akhirat Pak. Maksudnya piling akhirat. Iling loh, dunia itu sementara saja. Dunia itu tempat hisab perhitungan. Ilmu ngono Pak. Jadi kalau sudah iling akhirat, iya ya.
pek tak delek nang donya ku pek delek opo ngono wae. Setiap padu jenengan eling akhirat Pak, gak jadi padu Pak. Insyaallah sing waras cepet nang nyopo bojone. Soale eling akhirat. Yang wedok ngono. Perempuan ketika lagi padu, istri lagi padu sama suaminya, ya harus eling akhirat. Ya awan dhewek iki dadi wong wedok yang harus taat sama suami. Nah kok padu kok malah diperpanjang, padu niku piye? Meneng aku nang akhirat ku piye? Nah kalau eling akhirat insyaallah padu niku jadi enggak jadi panjang gitu Pak. Sali eling akhirat, eling akhirat, eling kematian, nang kuburan. Iku piye? Kan ya, jelas ya. Terus kalau si laki-laki ada padu terus sampai mencaci maki, mengungkit-ungkit kan ono kisabe nang akhirat. Wong wedok terus sampai ngomongnya apa? Ngomongnya kasar suaminya, aku minta cerai wae, ngono lah. Ngomonganmu ku ya ono hisabe nang akhirat. Kan? Jadi kan masing-masing memperhitungkan dengan adanya hisab di akhirat kan insya Allah gak wani ngomong itu loh dijogo. Pe angkate ngomong apa iku wis iling akhirat. Ngoten lho Pak. Jadi sama-sama akhirat ya kita ingat insya Allah padunya nggak terlalu panjang terus mari lalusannya. Dan itu semuanya Pak, urusan dunia Pak, ojo sampai padu. Urusan dunia loh Pak, ojo sampai padu karo kanca. Karena dunia itu apa sih? Masih sementara tok. Kita dilahirkan di dunia itu untuk apa sih? Untuk beribadah atau dari pahala atau kesangu akhirat. Nah lapo kok sampai tukaran padu itu apa sih? Jadi tahan lisannya. Ya mungkin terjadilah di perusahaan kan banyak Pak padu perbedaan tukaran itu tempatnya di perusahaan karena nggak semua urusan duit lah urusan iri dengki tempatnya di tempat kerjaan Pak. Nah yang ngaji iling-iling Pak dewe iki di dunia hanya sementara tok. Ntar mati yo wis mari urusane yo wis sing waras ngalah karena eling akhirat ini yang harus dipahami ya. Baik, terusnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Madarijis Salikin, kata beliau, ingat akhirat itu mizan barometer Pak. Saat orang mukmin itu mau marah, mau ngomong, mau mencaci maki, itu barometer itu apa? Akhirat, eling akhirat Pak. Bahkan Anda ketika mau melihat, mau melangkah, iki bermanfaat apa memadorotkan? Apakah ini kecemplung di murkanya Allah atau kecemplung di lanatnya Allah? Pilih akhirat Pak. Maka ingat akhirat itu barometer Anda mau melangkah, Anda mau berucap. Itu dari Imam Ibnu Qayyim. Kalau Anda tidak memiliki ini Pak, langkah Anda bisa ngawur, ngomong juga bisa ngawur, tanpa arah, melangkah juga tanpa arah. Kadung peteng Pak, peteng matane piye coba? Mau mateni, mau utang bank, wis. Mosok mbok peteng ya, wis peteng matane kok wis kabeh lah iso. Iso jadi halal kan kalau gak ingat akhirat. Itu dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dari Imam Ghazali Pak.
Man alima annal khusumata tu'radu yaumal qiyamah baina yadayhi. Barang siapa yang ngerti semua pertengkaran, semua pertengkaran, semua perseteruan itu akan turut, akan ditayangkan, akan dihadapkan besok pada hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak aku sama Pak Khosin punya tengkaran, Pak. Berapa ya perseteruan, jotos-jotosan itu. Hati gak enak itu besok pada hari kiamat itu dihadapkan Allah kita semuanya itu. Maka kalau sudah ingat besok itu akan dihadapkan kepada Allah, kafalisanahu wa zadahu, maka pasti dia akan apa? Mencegah lisannya untuk ngomong dan tangannya untuk apa? Untuk memukul. Jadi ya Allah, pengen ngomong elek ya Allah, pengen ngerasain ya Allah, besok akan dibuka semuanya pada di depan Allah. Nggak malu, Pak. Sehingga dengan ini apa yang terjadi? Wasara'il afsuhi. Maka dengan ini dia akan mempercepat untuk memaafkan dan damai. Makanya suami istri kalau ada masalah, nah cepet damai. Urusan pertengkaranmu itu akan diperlihatkan besok di depan Allah. Wis, apa nggak sungkan sama Allah malahan? Sungkan nggak? Nah kalau sungkan mari memaafkan dan damai. Dari Imam Ghazali rahimahullah taala. Nah, dari Imam Ibnu Sa'di rahimahullah taala, perkara yang bisa membantu untuk berhenti dari pertengkaran adalah ingat akhirat yang besok kita akan dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingat itu insyaallah, Pak, ya cepat selesai permasalahannya. Ya, dan ini tidak hanya suami istri, sama teman. Ingat akhirat. Semua akan dihadapkan di depan Allah, mempertanggungjawabkan semua amalannya. Insya Allah, nah cepat mari pertengkaran dan saling memaafkan dan damai. Itu yang terbaik. Poin yang kelima bisa dipahami insya Allah. Ada pertanyaan? Ada? Bagaimana mengatasi istri yang gablek gitu? Bagaimana cara mengatasi istri sing duablek ya? Piye enak apa no? Digoreng lagi? Diijol ya? Diganti mana? Pertama, ndablek itu ada beberapa faktor. Faktor pertama, karena suami di sisi istrinya tidak punya wibawa. Ini satu. Berarti istri butuh dipahamkan. Walaupun aku itu elek, walaupun aku itu gajiku luwes kecil dibandingkan kamu, tetap Allah itu ngangkat derajat laki-laki di bawah kamu. Berarti butuh edukasi satu. Nah, sama sing edukasi aja sampean. Sampean wis gono wibawae pengate nasihati ya Pak, gak bakal diterima. Kongkon ngaji. Panggil Pak Abdul Khalik itu insyaallah. Ceramah nang ngono wis. Butuh edukasi Pak dari orang lain, jangan dari jenengan. Satu. Yang kedua, kalau dari yang lain enggak setel no pengajian YouTube lu Pak ngeringekno. Di Bandung. Ya pas sebelum muring. Pas enaknya ngono. Wes. Terus yang kedua, suami tetap berbuat baik. Terakhir Pak, kalau itu mental kabeh jenengan duwe Allah. Terus ndonga nang Allah, ya Allah kei hidayah bojoku ya Allah gitu kan.
Wis, iku wis mental, wis mentok-tok jenengan punya Allah. Yang ngasih hidayah ya Allah. Jaluk nang Allah. Ojo main langsung ganti, Pak. Ganti wae wis piye terusan. Kasihan dia jadi janda. Nah kalau wis janda itu Pak Ahmad gelem trimo ya ora apa-apa. Lho Pak Ahmad tak gelem trimo piye? Jare gadis tok wae Pak Ahmad iku. Jadi ya aja wis pokoke sabar wae. Nah itu jadi poinnya nek ngono Pak. Jadi kalau memang gak iso wis mentak, wis mentok tok tok jenengan duwe Allah Pak. Ndonga nang Allah. Insyaallah wis bismillah. Jelas ya? Yang lain? Dah? Terusnya yang ketujuh, masih ada 5 menit. Al-ibadatu al-mustarikatu tumbitul mawaddata wa. Ibadah bareng-bareng itu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Maksudnya sholat bareng jamaah, kemarin poso bareng. Oke, gak mesti ibadah, kerjaan apa saja Anda berserikat. Ya dia lagi nyuci piring, jangan ikut nyuci piring. Jangan dia lagi cuci baju, jangan melok cuci baju. Ya dia ngepel, jangan melok ngepel. Menurut Pak, pokoknya kerja bareng itu menumbuhkan rasa cinta. Itu teori dan memang begitu kenyataannya Pak. Piye, belakang kok ngomong aja piye? Wis dilakoni dulu Pak. Loh tenan iki kok idenya gitu ini. Ya, maca Quran bareng, sholat malam bareng, poso bareng, pokoknya bareng ya Pak itu Pak. Itu luar biasa. Itu pada karo bareng kok orang kono kamar wae. Jenengan lek bareng sempetin ning kamar tok ngono wae bareng. Soale satu gak iso Pak di kamar itu harus bareng ya. Bukan di situ saja. Bukan di hubungan intim aja bukan. Tapi di hal-hal yang lain yang kita itu butuh selalu berbarengan dalam melakukan suatu ibadah atau yang lain. Insya Allah itu menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta. Apalagi itu kerjanya istri. Apalagi kerjanya ini kan apa namanya data Pak, data ini. Ono dalil juga sih. Ini kan sebuah konsep kono datai. Misal kayak hadis Nabi alaihissalatu wassalam, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla fa ayqadha imra'atahu fasalla fa in abad nadhaha fi wajhil ma. Allah itu menyayangi seorang suami. Menyayangi Pak. Dia bangun malam itu, lalu dia sholat malam, kemudian dia membangunkan istrinya. Jadi dia sholat bangunkan istrinya, sama-sama sholat malam. Allah menyayanginya. Kalau si istri gak gelem Pak, gak gelem bangun, itu disemprot karo air di wajahnya. Nah itu nanti ono aturan mainnya, ngomong sih karo bojone. Nanti kalau kamu nggak bangun, boleh nggak ada semprot banyu? Boleh, ya wis semprotan. Kate ojo, ya ojo disemprot Pak. Karena nanti marah kan. Jadi itu kan artinya Nabi itu menyarankan itu loh Pak, untuk suami istri sholat malam bareng. Karena apa? Allah itu merahmati, menyayangi kepada seorang hamba yang itu. Begitu pula seorang istri bangun malam, terus dia bangunkan suaminya,
terus dia sholat bareng-bareng. Ketika suami nggak mau, disemprot karo banyu juga. Lah Allah lo menyayangi seorang istri yang model kayak ngono. Itu kan bentuk adanya kasih sayang itu yang Allah turunkan kepada keluarga. Itu manakala apa? Ada gotong royong untuk beribadah kepada, ada gotong royong. Ya, poso Sunan, poso Senin poso kabeh poso Kemis kabeh, masya Allah. Itu loh Pak, pemanek saanake, wah mantap masya Allah, keluarga yang luar biasa. Mocok Quran kabeh, ojo kok jenengan HP-an, bojone HP-an, anake lah ngono kulo piye ya. Jadi ini kan masya Allah kan ada keharmonisan dalam keluarga, bergotong royong dalam menjalankan suatu ibadah. Yeah. Jadi menurut kalian, idza ijtama'a zaujani, kalau dua suami istri berkumpul di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sakanat bainahumul arwah, ruh-ruhnya itu tenang Pak. Ruh ibu ya tenang, suami orang kok ruh ini pingin ngamuk wae gitu loh Pak. Tenang soalnya podo menjalankan ketaatan. Kama taskunul qulubi dzikr, sebagaimana hati itu tenang ketika dipakai zikir kepada Allah. Ruh itu juga tenang. Berarti Kak, kalau jari buka ya Pak, ruh ini Pak asli ini pengen metu Pak. Dari diri kita pengen metu aslinya itu. Soalnya saking panasnya gitu loh. Soalnya badan kita, jiwa kita gak tahu digawe ketaatan. Makanya ini panas otak ini. Nggak tahu usah panas Pak, ruhnya aja kepanasan, pengen metu gitu loh Pak. Tapi kan gak bisa metu, kalau metu kan mati awalmu kan. Asli pengen metu gitu loh Pak, karena saking nggak kuatnya tinggal di badan kamu gitu loh. Nah, ruhnya bisa tenang, adem, gini taat gitu loh. Sebagaimana hati iso tentram tatkala dipakai dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berharap Pak ngaji kita ini hati ya tenang, ruh kita ya adem ngono lho. Sale gawe salat, gawe ngaji orang ki mergawe, gare panas Pak ruh Pak. Badan yo badan yo panas, hati yo panas, ruh yo panas. Digawe kerja wae ora gawe tau ngaji. Makanya masya Allah. Jadi ono ngaji iki aja sampai kelewatan Pak. Soalnya iki penenang jiwa, menentram, bikin adem ayamnya hati gitu loh. Nggak jelas insyaallah, cukup insyaallah Pak. Cukup insyaallah, semoga dipahami. Berapa tadi kita? 7 ya, besok 8, masih 30 Pak, santai insyaallah. Ya, subhanakallah wa bihamdika. Ada pertanyaan? Ya, gimana ada pertanyaan? Mau ada makanan siap? Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.